kita akan belajar tentang kekudusan Allah ya. Jadi kita belajar untuk menghormati kekudusan Allah ya. Kalau tadi kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, saudaraku, itulah kehidupan. Jadi memang Tuhan tidak pernah menjanjikan hanya hujan atau kemarau saja, tetapi dua-duanya kita diizinkan untuk mengalaminya. Bagaimana kita tahu bahagia kalau nggak pernah susah? Bagaimana kita tahu Tuhan bekerja kalau kita tidak mengalami penderitaan? Ya, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam kelemahan kita, di situ Tuhan bekerja. Ya, Tuhan sudah katakan, percaya, Tuhan akan bertindak untuk kita semua. Sudah dialami oleh Ibu Dewi. Memang luar biasa, saudara. Mana ada kasih parcel, peyek, ya. Kalau bukan Tuhan itu siapa? Saya percaya itu semua adalah berkat dan kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Luar biasa. Haleluya. Mari kita akan belajar sekarang tentang menghormati kekudusan Allah ya. Kita baca di dalam Bilangan 20. Kita baca mulai ayat 2 sampai 13. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Kita baca bersama-sama, saya sudah. Mari kita bersama-sama Bilangan 20 ayat yang ke-2 sampai 3. 2, 3. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu mengirim kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Terakhir, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sampai sejauh ini seringkali lama sekali saya tuh mikir, saudara, ini sebenarnya kesalahannya apa sih? Wong ya Tuhan bilang ketika mereka marah-marah, umat Israel marah, mesti kalau dia marah itu ngomong
Kenapa kamu ingin aku mati di sini? Kenapa begini begitu? Padahal mereka sudah sering melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Sering sekali mereka diberi pertolongan oleh Tuhan. Tetapi selalu saja umat Israel itu begitu mengalami hambatan, marah. Dan memang marahnya mereka itu disampaikan kepada Musa dan Harun, karena Musa lah yang membawa mereka pergi keluar dari tanah Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan. Nah, ketika itu mereka marah lagi, sudah biasa marah kepada Musa, lalu bilang, kenapa tidak ada air gini-gini? Semua tidak ada, air pun tidak ada. Akhirnya Musa datang kepada Tuhan dan bersujud. Tampaklah kemuliaan Tuhan, dan Tuhan bilang apa? Ya udah, kamu berkumpulkan mereka, lalu keluarkan air dengan tongkatmu. Ya, dengan tongkat itu yang luar biasa, keluarlah air dari situ. Lalu Musa mengumpulkan mereka, umat Israel dikumpulkan. Dia bilang apa? Itu harus kita baca di dalam ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ini kesalahan Musa. Tuhan tidak pernah bilang loh, orang Israel itu kurang ajar mereka itu. Kenapa mereka selalu bersungut-sungut, mereka begini-begini, nanti kamu pukul keluarkan air. Enggak kan? Tuhan nggak bilang seperti itu loh. Tuhan cuma bilang kumpulkan mereka, keluarkan air untuk mereka. Kalau dulu saya tuh berpikir tuh karena dia mukulnya disuruh Tuhan sekali, tapi dia mukulnya 2 kali, bener gak? Gak ada, saya pikir loh, gak ada loh. Tuhan gak bilang kayak gitu, pukullah sekali. Enggak ada. Nah ini yang saya renungkan bolak-balik, kenapa ya Tuhan kok marah? Tuhan kok sampai tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan? Gak boleh loh sama Tuhan, kenapa? Kan aneh gitu. Ini saya diskusikan terus sama Pak Gembala, ya karena Musa tuh marah, dia kecewa, dan sampai dia akhirnya mukul itu yang 2 kali, betul saudara. Jadi karena kemarahannya, dia jengkel sama umat Israel, dia marah. Ini yang salah, saudara. Marah, emosi itu sesuatu yang tidak baik. Karena dari kemarahan, dari emosi itu akan keluar hal-hal yang tidak benar. Apa yang keluar dari hati itu timbul perbendaharaan yang kita timbul, itu akan dimunculkan lewat ucapan, lewat tindakan. Itu yang berbahaya. Sehingga Musa akhirnya ngomongnya, hai kamu orang durhaka. Wes, Tuhan aja nak ngomong kayak gitu, ya kan? Musa melakukannya, saudara. Padahal Musa itu orang yang paling sabar. Memang kita akui orang Israel itu greget, ya mereka, tapi Tuhan tidak marah. Sehingga yang terakhir yang saya temukan adalah kata-kata ini. Setelah dia bilang, dengarlah kepadamu hai orang-orang durhaka, itu ada kata-kata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Bisa melihat enggak? Bisa melihat enggak dari kata-kata ini? Apakah kami harus mengeluarkan? Kata-kata kami itu seolah-olah Musa melakukannya. Musa lah yang bertindak. Seolah-olah dia bilang bukan hanya Tuhan, wis
kami itu nggak tahu itu antara dia dan Harun atau dia Harun dan Tuhan, tapi yang jelas itu bukan hanya Tuhan. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Seringkali kita, karena saya pandai, mungkin ya, seperti misalnya saya pandai, saya bisa khotbah misalnya. Saya tidak ngambil contoh yang lain, saya contoh saya saja deh. Kalau terus ternyata ada yang berhalangan, mesti aku. Waduh, bahaya ya. Bahaya. Itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Pak, misalnya main musik, wes, nanti kalau bukan aku siapa lagi? Wes. Atau WL, pasti aku lah. Atau siapalah kita semua ya di sini. Mungkin di rumah, kalau misalnya di rumah itu nggak ada pekerjaan, lalu yang bisa bekerja hanya saya misalnya. Kalau kekurangan, mesti aku lagi. Nah ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi seolah-olah Musa ingin mengatakan aku gitu, dengan tongkatku ini, aku, apakah kami harus mengeluarkan? Oh bahaya nih Paul, kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini. Kayak dia nantang gitu. Gak boleh. Ternyata apapun yang ada dalam hati kita, apapun yang ada dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu dan gak main-main, saudara. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Itu karena kemarahan, kesombongannya. Ini tidak sadar dia, tidak sadar dia dengan mengatakan itu dia sudah melukai hatinya Tuhan. Enak dalam hatinya Tuhan. Kamu tadi datang sama aku cuma bilang kumpulkan orang Israel ya, terus kamu pukul bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Hanya itu kan, aku bukan minta kamu marah-marah sama orang Israel, enggak kan. Dalam hatinya Tuhan, oh alah, ternyata seperti itu. Sampai akhirnya di ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Kemarin tuh saya sampai ngomong sama Pak Gembala tak suruh carikan di King James Version. Kok aneh, gak percaya sih? Kemarin kita dapati bahwa ternyata yang dimaksud dengan karena kamu tidak percaya itu kayaknya kurang ya, not enough, jadi gak cukup percaya. Terus dikatakan yang paling bahaya itu adalah tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kok bisa? Kalau kita tidak percaya, kalau kita kurang percaya, kalau kita khawatir berlebihan, ketakutan yang sangat, itu artinya kita tidak percaya, kurang percaya kepada Tuhan. Dan untuk itu Musa dibilang tidak menghormati kekudusan Tuhan, karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, dengan kata lain, dia melakukan tidak tepat seperti yang Tuhan firmankan. Ini seringkali yang kita lakukan tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki, melenceng, tidak pas, sesuatu yang tidak pas, melenceng, tidak tepat,
tentu ada akibatnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, setelah itu yang dikatakan Tuhan adalah kamu tidak dapat membawa umatku ke tanah Kanaan. Siapa yang membawa umat Israel ke tanah Kanaan? Siapa? Yosua. Mana Yosua? Jadi ingatlah ini, saudara dikasih Tuhan. Ya, saya ulangi pelan-pelan saudaraku supaya ini harus kita tangkap. Kok aneh gitu ya. Ketika orang Israel bingung, marah kepada Musa dan Harun, kenapa tidak ada air? Musa dan Harun menghadap Tuhan, sujud di sana, dan Tuhan langsung menjawab. Ya, langsung menjawab. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit itu bagi mereka dan memberi minum umat itu sama serta ternaknya. Tuhan begitu baik hati, murah hati. Tuhan bilang, udah gampang, tenang, ya kan? Gini aja, kamu nanti keluarkan air. Yang dilakukan Musa tidak tepat seperti yang Tuhan katakan. Yang dilakukan Musa adalah dia mengumpulkan semua umat Israel itu di depan bukit batu itu, lalu berkata, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Musa marah. Musa mengata-katai bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan. Marah, emosi, dan perkataannya yang keluar tidak seperti yang Tuhan katakan. Ya, ingat ini ya. Sehingga dia mengatakan lagi, dengarlah kepadamu, hai orang-orang, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ini kesalahannya. Dia tidak mengatakan Tuhan yang melakukannya. Seperti tadi kalau Ibu Dewi bersaksikan, dia bilang kan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melakukannya. Saya hanya mengerjakan apa yang Tuhan ingatkan kepada saya. Jangan sampai kita mengambil kemuliaan Tuhan, mencuri haknya Tuhan. Bukankah kita ingin kalau kita datang pada Tuhan itu mendapatkan solusi, mendapatkan rema dari Tuhan? Tapi seringkali kita ingin menonjolkan diri kita sendiri. Apakah kami harus mengeluarkan ini dari bukit batu ini? Apalagi yang dilakukan kemudian dia pukul 2 kali, menunjukkan bahwa dia lagi emosi, dia marah. Ya, 2 kali. Yang aneh itu Tuhan itu begitu tahu. Mungkin orang Israel nggak tahu, ya benar ya, memang Musa kok yang melakukannya. Dia kan yang lihat Musa. Benar, tidak salah. Hati-hati, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, tidak cukup mempercaya Tuhan, dan tidak menghormati kekudusanku. Nah, ini dia. Kalau kita kurang percaya pada Tuhan, kalau kita melakukan tidak tepat seperti apa yang Tuhan firmankan, artinya kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Musa tidak dapat membawa umat Israel ke tanah Kanaan, digantikan oleh Yosua. Kita ambil contoh saudaraku ya,
Kita ambil contoh yang lain mengenai kekudusan ini. Kekudusan ini sangat penting, saudaraku ya. Kita ambil contoh pada waktu Daud membawa tabut perjanjian. Itu kan sesuatu yang kudus, itu udah ada aturannya. Yang pegang itu harus siapa? Jangan orang yang bukan yang diperintahkan Tuhan, nggak boleh. Orang-orang yang dikhususkan itulah yang boleh memegang tabut perjanjian. Yang memegang, yang gotong itu salah satunya adalah Usa. 2 orang, satunya itu Usa. Ketika lembu itu tergelincir, ingat ya, pasti tahu ceritanya ini. Lembu itu tergelincir, Usa dengan tidak sengaja atau dengan refleks dia memegang tabut itu. Yang terjadi apa? Tahu nggak? Kita harus banyak baca firman Tuhan, harus tahu kejadian ini. Usa mati. Salahnya Usa apa? Dia kan menolong. Lalu lembunya tergelincir, tabutnya kan mau jatuh. Lalu dia menolong memegang tabut itu. Salah. Secara manusia enggak salah. Menolong itu baik. Tetapi kita harus ingat, apakah saya ini boleh? Apakah saya ini layak? Kekudusan Tuhan. Mati Usa. Kita baca 1 Tawarik 13 ayat 9 dan 10. Kita baca. Sudah ya, 1 Tawarik 3, 9 sampai 10. Ketika mereka sampai ke tempat pemilikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Kelihatannya kalau kita baca gini, ya kok jahat ya, padahal kan mau nolong. Kok Tuhan jahat? Sepertinya kita akan mengatakan seperti itu. Tuhan itu sangat menghormati kekudusan. Tuhan itu sangat care dengan yang namanya kekudusan. Dia katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Makanya Tuhan latih kita dalam segala macam masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, untuk membuat kita belajar percaya dan melatih diri melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena kita akan dibawa ke surganya yang mulia. Di sana tidak ada yang namanya dosa. Dosa itu yang namanya melanggar firman Tuhan, itu dosa. Apapun yang kita lakukan, hati-hati, harus tahu diri. Kelihatannya seperti itu. Satu lagi yang saya kasih contoh tentang mengapa Tuhan tidak izinkan. Daud, Raja Daud, kita baca aja supaya kita tepat ya, supaya nggak salah. 1 Tawarik 22 ayat 8. Saya baca tidak seluruhnya ya, supaya tidak makan waktu. 1 Tawarik 22 ayat 8 menjelaskan tentang keputusan Tuhan untuk tidak mengizinkan Daud membangun bait suci ya. Ada yang bisa membacakan ini ayat 8? Minta tolong salah satu tempat gembala, minta tolong. 1 Tawarik 22 ayat 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tangan di hadapanku. Ya, amin, puji Tuhan. Latar belakang Daud ini yang sering menumpahkan darah, itu pun diperhatikan oleh Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan dahulu, Tuhan tahu semuanya. Sehingga Daud
yang begitu cinta Tuhan, dia ingin mendirikan bait Allah yang megah. Karena Daud kaya, dia bisa mendirikan rumah Tuhan. Gak diizinkan loh sama Tuhan, gak diizinkan karena Daud sudah menumpahkan banyak darah. Kelihatannya ya, aneh tuh Tuhan, itu kan dulu, itu kan yang lama sudah berlalu. Kok gak boleh? Kenapa? Tujuannya loh mulia, mendirikan bait Allah yang bagus, yang indah, yang megah untuk Tuhan. Gak boleh. Siapa yang akhirnya bisa mendirikan bait Allah? Tuhan bilang anakmu. Siapa anaknya Daud? Salomo yang mendirikan bait Allah. Ini saya berikan contohnya supaya kita tahu batasan kita itu seperti apa. Jangan melampaui kuasa Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan dengan apa yang kita bisa. Ngeri yuk. Tetapi sekarang sudah zaman kasih karunia. Semua kesalahan kita yang lalu atas kebaikan Tuhan Yesus itu sudah dihapuskan. Dosa-dosa kita sudah hilang. Supaya kita tidak takut, saudara ya. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi bukan berarti kita boleh sembrono. Kemudian yang sudah berlalu itu sudah dihapuskan. Allah tidak seperti itu lagi karena sudah ada pembela kita, Tuhan Yesus. Jadi jangan takut yang dulunya sudah melakukan yang tidak baik. No problemo. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menyerahkan diri kepadanya, Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau kita lihat waktu itu, ketika Tuhan Yesus belum ada, begitu harus hati-hati. Karena hanya yang dikhususkan oleh Tuhan yang boleh datang pada Tuhan dan melihat kemuliaannya. Sekarang kita semua itu boleh melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kita memuji Dia, ketika kita menyembah Dia, kita boleh mendengar langsung kebenaran firman Tuhan. Kemurahan Tuhan memang luar biasa. Tuhan Yesus itu, kita tidak sia-sia datang pada Tuhan, menyempatkan diri jauh-jauh datang, bangun lebih pagi, latihan musik, latihan WL Singer dan LCD. Terus kita meskipun anak-anak sudah harus bangun beribadah, pergi ke Sumoto yang jauh dari Jambi sana, Dewi yang dari Benowo, Pak Dewi dan Pak Beni yang dari Wiyung yang jauh itu, dengan waktu yang ada, kesempatan yang ada, dia datang untuk latihan, untuk melayani Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita. Lihat contoh-contoh yang lalu seperti itu. Kita boleh datang pada Tuhan seenaknya, duduk di sini dengan nyaman, tanpa ada rasa takut dan was-was. Itu karena kasih kemurahannya Tuhan Yesus buat kita. Kalau tidak, orang mau datang, dia harus sujud, jalan pun harus, aturannya sujud menyembah. Tak boleh sembarangan, mesti Tuhan bilang tanggalkanlah kasutmu dan seterusnya. Banyak aturannya, saudara. Dan itu tidak semua orang bisa. Jadi kalau kita sekarang bisa, bersyukurlah. Tapi mohon maaf, ya jangan sembrono. Selalu setiap hari, setiap saat, Tuhan ini aku, ampuni aku. Minta ampun bertobat setiap hari. Kenapa nggak boleh? Boleh. Karena kita selalu banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau zaman dulu mati, saudara. Sekarang ini zaman kasih karunia, gunakan dengan baik. Tapi bukan berarti kita sembrono.
tetap harus menghormati kekudusan Tuhan. Datang pada Tuhan ngawur-ngawuran pakai sandal jepit misalnya, atau nggak mandi dulu atau apalah. Belajar menghormati kekudusan Tuhan dan berjanji setiap hari untuk melakukan firman Tuhan. Awas aku sudah tebus enak-enak aku melakukan ini itu nggak apa-apa. Tuhan Yesus itu baik. Ya jangan gitu. Tuhan seringkali melatih kita. Contoh ya, seringkali kita salah. Contoh gampang. Saya kemarin lihat Monica mengajari Clay anaknya itu coloring, mewarnai. Gitu. Saya perhatikan Clay itu kalau megang kan salah, kalau megang apa itu pensil warna itu begini. Tapi kan dilihat dulu sama mamanya. Oh salah, betul loh gini loh. Nah gini. Kadang-kadang kalau dia tidak bisa, dia marah. Clay ini tidak bisa. Yang marah itu yang tidak bisa siapa, yang marah siapa. Kita tuh kayak gitu seringkali. Sudah yang salah itu kita, tapi kita marah sama Tuhan. Mamanya dengan telaten bilang, ya boleh dibantu mama, boleh, mau dibantu. Itu seperti kita. Kalau kita sudah bingung, kita ini nangis pula, getro-getro pula, seenaknya dewe pula. Memang kalau Tuhan itu tidak perhatian lah sama aku lah. Kita yang nggak bisa, kita yang mengalami persoalan, tapi masa marahnya sama Tuhan. Seperti mana? Seperti Tuhan akan bilang, boleh dibantu. Tuhan akan bertindak. Kalau kita percaya, kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Gini loh, beres sekarang. Belajarlah untuk percaya. Tuhan bilang karena kamu tidak percaya, atau dalam bahasa Inggris itu kurang percaya, maka kamu dan ada lagi, dan tidak menghormati kekudusanku. Ini loh, saudaraku, kita harus belajar menyerahkan hati kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya Tuhan tahu apapun yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, trik apa yang ada dalam pikiranmu, Tuhan tahu. Jangan main-main sama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Sekarang zaman kasih karunia, gunakan dengan baik-baik. Ketika Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, mengadili kita semua, kita diadili enggak? Kita diselamatkan karena percaya pada Tuhan Yesus, ya. Kita diadili enggak? Diadili. Tapi bukan berarti kita enggak diselamatkan. Tapi tetap kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Apa namanya Kak Ena? Bema. Jadi tetap saudaraku. Jadi apa yang kita lakukan itu tetap akan diperhitungkan oleh Tuhan untuk dapat kita untuk mendapatkan mahkota. Kalau saya bilang itu untuk dapat rumah yang bagus, rumah yang sedengan, ini kecil atau besar, itu menurut saya, saudara. Tapi ya baiklah kita menabur sebanyak-banyaknya supaya kita menuai pada waktunya. Luar biasa. Tuhan kita baik, diselamatkan. Minggu lalu sudah dikatakan lewat firman Tuhan, kalau pekerjaan kita itu baik, maka kita akan diselamat. Dasar yang teguh, emas yang murni, gitu ya. Nah itu enak. Tapi kalau enggak, kita akan diselamatkan, tetapi seperti keluar dari dalam api. Nyambung, saudaraku. Yang kita jadi minta tolong di sini, kita tidak akan mengajarkan hanya kemakmuran yang enak-enak saja, tidak. Kita ajarkan firman Tuhan seperti apa, tepat, jangan sampai meleset. Jangan sampai meleset. Firman Tuhan kita tangkap dengan benar. Hormati kekudusan Tuhan dimanapun kita berada. Ucapan dijaga, jangan ngawur-ngawuran. Tindakan kita, perbuatan kita dilihat orang,
Katanya gini, ada teman saya, kita sering kali diskusi sama teman-teman seiman gitu ya, yang mungkin dari gereja-gereja lain juga, ya mengatakan, ya kenapa ya, saya kan lihat di TikTok, atau itu orang agama yang lain itu melakukan kebaikan. Saya bilang, kenapa ya kok bukan orang Kristen yang kaya-kaya itu nggak menolong orang ke ini, kenapa kok yang diekspos itu yang dari agama lain begitu. Teman saya bilang, iya karena kita ini kan diajarkan untuk tidak memberi itu tangan kanan, memberi tangan kiri, nggak boleh tahu. Betul sih, nggak salah, betul ya, betul. Tapi saya bilang, tapi ingat loh, Tuhan bilang di dalam Matius 6 itu mengatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Oh iya kata dia terus, ayo kita bikin ini misi, kita akan ini. Boleh, saya bilang, Kak Emma siap. Harus, meskipun kita nggak boleh sombong, yang intinya itu adalah kita tuh jangan sombong gitu loh, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau udah memberi ya sudah, beri, urusannya sama Tuhan. Memang kita dikasih hikmat, akal budi, gunakan juga saudara. Tapi yang penting hormati kekudusannya Tuhan. Tuhan yang kasih, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan yang berkati. Ya, seperti itu saudara. Kalau saya ngomong nanti nggak habis-habis ini. Yang pokoknya yang penting seperti itu. Ya, yang penting itu adalah seperti itu. Kalau mau saya ceritakan tentang bagaimana Daud meskipun dilarang untuk membangun bait Allah, apa yang dilakukan Daud? Dia nggak marah loh saudara. Satu lagi nih saya teruskan. Daud tuh nggak marah, enggak. Itu yang sikap harus kita tahu. Dia malah menolong anaknya Salomo, dia menyediakan bahan-bahan, dia melakukan ini dan itu, tapi Salomo yang bangun. Tapi Daud nggak marah ketika dikasih tahu Tuhan, kamu nggak boleh, anakmu yang nanti boleh. Bukan terus dia, padahal aku begitu, enggak, dia malah menyokong. Ya, Obed-Edom ketika tabut Allah dibawa ke rumahnya, dia diberkati Tuhan luar biasa. Izinkan tabut Allah itu, kekudusan Allah itu tinggal di dalam hati kita. Berkat Tuhan akan turun untuk kita semua. Ya, amin ya. Tapi Obed-Edom setelah tabut itu dibawa pergi, dia tetap menghormati kekudusan Tuhan loh. Dia tetap menjadi penjaga. Dia melakukan yang bisa dia lakukan untuk menjaga kekudusan Tuhan. Memang itu dasarnya itu baik. Orang itu kalau sudah punya dasar yang baik, dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus yang penuh kasih, meskipun walaupun sekonyong-konyong, tetap baik, tetap melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk menghormati kekudusan Tuhan. Ya, ingat ya itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara mendapatkan berkat yang luar biasa, disimpan baik-baik ya. Bapak Gembala, saya persilakan sedikit menambahkan untuk menguatkan apa yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara ingat bahwa pegang, hormati kekudusan Tuhan. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ingat, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, tahu persis. Ya, tahu persis. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita belajar tentang bagaimana menghormati kekudusan Tuhan. Ya, sudah beberapa kali mungkin pada waktu saya kota, mungkin saya seringkali iri dengan sepupu, sedada mungkin, dengan umat yang lain. Begitu masuk gereja mereka mau duduk aja bersila, karena tuh kita percaya Tuhan hadir di tempat ibadah. Amin. Sekarang menjadi masalah sikap kita bagaimana menghormati Tuhan. Kita tahu Tuhan itu kudus, tapi karena kasih karunia kadang kita doa aja kita sambil tidur bisa,
kita waktu merenung di belakang, saya bilang di belakang dalam tanda kutip, bisa. Itulah kasih karunia. Coba kita hidup pada waktu di zaman dulu, wow, inilah namanya kasih karunia, ya. Sehingga pada waktu kita ke gereja, biarlah kita mempersiapkan yang satu itu hati. Karena jangan sampai kita datang, pokoknya datang hari Minggu dan sebagainya. Apalagi yang pelayan-pelayan Tuhan, saya minta dengan segala hormat dan kerendahan hati, persiapkan dengan segala kesiapan hatimu. Ya, jangan saya kalau main musik aja di luar kepala. Jadi kalau di luar kepala, di luar kepala gitu ya. Inilah yang satu hal yang bukan membuktikan bahwa kita sudah meremehkan. Mungkin kita menjawab dalam hati, benar enggak? Kita datang ke rumah Tuhan dengan sembarangan. Kalau sekarang kita tidak diminta Tuhan seperti zaman dahulu lagi. Tapi coba yang dilihat oleh yang kita renungkan dalam kitab Bilangan tadi, ya. Kalau dalam bahasa Inggris kemarin karena debat terus, jadi saya bukan hanya mengambil dari King James Version-nya, tapi saya melihat dari Holy Bible-nya. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as a holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land give them. Tidak cukup percaya, ya. Untungnya yaitu karena kasih karunia Tuhan. Kira-kira Musa masuk surga enggak? Buktinya halo, di Matius 17 saya cerita itu hadiah. Matius, Markus, Lukas, itulah Musa dimuliakan Tuhan. Musa memang jatuh dalam hal ini, tapi dia penulis 5 kitab pertama, apa itu namanya? Kejadian, kitab Taurat, bahkan kitab Mazmur pun ada beberapa kitab yang ditulis oleh Musa. Dan di dalam Perjanjian Baru dia melihat, dia hadir di satu gunung bersama Elia dan Tuhan Yesus, sampai murid-muridnya pingin itu kayak seperti kita ibadah padang aja, pingin membuatkan kemah, satu Yesus, satu Elia, satu Musa. Itulah grace, itulah kasih karunia untuk Musa. Kemudian juga kita dikasih karunia untuk kita semua oleh Tuhan. Amin. Biar kita berbuat sesuatu jangan meremehkan, atau meremehkan berarti kita dalam tanda kutip ya tidak apa namanya, tidak melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Biarlah kita dalam setiap hal, yang studi, yang kuliah, yang bekerja, apapun juga, biarlah jangan sampai kita tidak percaya. Tadi kesaksian Bu Dewi, biarlah membangunkan iman kita. Tidak masuk di akal, ya, kok bisa parsel itu dari kalau Bu Dewi tidak, kalau seandainya Tuhan tidak menolong, berapa banyak di antara kita juga pada waktu kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi masalah, katanya Tuhan hidup, kok begitu? Tapi pada saat ada ayat yang dipercayai, diimani, Tuhan, Engkau hidup bagiku, yes dan amin. Biarlah itu menjadi pedoman kita. Seringkali kita
pada waktu menghadapi jangan-jangan satu peristiwa Saul juga, dia tidak percaya sehingga dia melanggar apa yang bukan menjadi haknya. Itulah kenapa Tuhan juga marah. Biar kita menghormati, sekali lagi menghormati Tuhanmu, menghormati Tuhanmu, sekali lagi menghormati Tuhanmu. Amin. Berapa banyak kita tidak menghormati. Kita mungkin omong, kita mungkin memujikan Tuhan. Nanti mungkin kita akan memujikan Tuhan. Tadi katanya apa? Yesus ajaib. Katanya, kok saya masih begini. Tapi biarlah seperti Ayub mengatakan, bukan kata orang, tapi biarlah kita melihat dengan mataku sendiri bahwa Tuhan ajaib. Katakan, Tuhan, aku mau mengalami kemuliaan, aku mau mengalami keajaiban, bukan kata orang. Jadi pada saat kita sudah dipakai Tuhan, biarlah kita menggunakan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dipuji. Kalau dipuji berarti berkat hanya sekian aja. Tapi kalau dipuji oleh Tuhan, kalau Tuhan mantuk aja, inilah hamba-Ku yang Ku percayai, kepadanya aku berkenan. Luar biasa. Saya ada momen musik ke depan.